Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ustadz dari Nogosari, Selopamento Ibu Kiri. Ini walaupun hujan-hujan, alhamdulillah Ustadz Samsudi sudah datang di awal ini, masya Allah sekali. Insya Allah pada sore hari ini tema yang akan dibahas adalah tentang membangun keluarga inti. Nanti bisa kita simak bersama-sama bagaimana kiat-kiat kita dalam membina keluarga utama. Baik, ini modal buat mungkin akan membina keluarga baru ataupun juga sebagai pembelajaran bagi suami keluarga. Namun sebelum kajian ini dimulai, ada pengumuman dari panitia. Pengumuman yang pertama untuk penerima takjil pada hari ini adalah kelompok RT 4, kelompok A dari rumah Ibu Haja sampai dengan Bapak Pagiman. Kemudian untuk kajian pada subuh atau besok pagi insya Allah akan dibersamai dari Bapak Takmir Masjid Sadakirin, yaitu Bapak Kanto. Kemudian untuk kajian besok sore menjelang buka puasa akan dibersamai oleh Kang Junindra. Ini judulnya Cara Mendidik Anak di Masa Pandemi Covid. Insya Allah nanti beliau adalah Ustadz dari Gunung Kidul. Baik, begitulah pengumuman dari panitia kegiatan Ramadan. Dan sebelum kajian pada sore hari ini kita mulai, mari kita berdoa dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Samsudi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada kesempatan sore hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua. Paling tidak ada dua nikmat yang wajib kita syukuri itu ya. Yang pertama yaitu nikmat yang sifatnya mutlak, yaitu nikmat yang tidak diberikan oleh umat-umat lain selain orang-orang yang beriman. Apa itu? Yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Banyak orang yang mempelajari Al-Quran, banyak orang yang sampai menghabiskan biaya luar biasa banyak untuk mempelajari Al-Quran, namun tidak mendapatkan hidayah atas apa yang sudah dipelajarinya, dan itu banyak. Kemudian nikmat yang kedua yaitu nikmat yang sifatnya terbatas waktu ya. Ada nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lain yang kadangkala Allah memintanya sebentar. Namun Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, urusan orang Islam itu kan semuanya baik ya. Kalau misalnya orang Islam itu sehat, kesehatannya digunakan untuk ibadah, kesehatannya digunakan untuk mendekat kepada Allah. Dan ketika dia sakit, maka sakitnya itu pun sarana menghapus dosa-dosanya yang telah dilakukan. Luar biasa. Maka semua nikmat ini
perlu kita syukuri bersama dengan membaca tahmid gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan kepada panutan kita, uswah kita, teladan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memberikan kita jalan lurusnya. Beliau yang telah memberikan kita jalan yang tiada putus sampai kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, perlu kita pahami untuk mendapatkan syafaat beliau, maka kita pun harus belajar gitu ya. Karena tidak mungkin kita tidak mempelajari Al-Quran, tidak beriman kepada Allah, namun akan mendapat rahmatnya, mendapat syafaatnya, itu jelas tidak mungkin. Maka marilah kita bersyukur sekali lagi atas semua yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Az-Zakirin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kami diberikan waktu untuk membahas masalah keluarga gitu ya. Nah, untuk mendapatkan keluarga yang baik, yang bagus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, itu bagaimana atau kiat-kiatnya? Maka di sini sudah saya persiapkan ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama, karena kita bergaul, bermasyarakat, bersosial, bekerja, kemudian pergi kemana-mana, maka yang paling penting yang harus diperhatikan adalah mencari teman yang baik. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya kita memiliki teman seorang preman gitu ya, yang biasanya dia mabuk, suka judi, kemudian merampok, mencuri, dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang setiap hari kita temui, kita jumpai, kita diskusi dengan dia, kemudian kita ngobrol dengan dia, kita makan pun dengan dia, maka bukan tidak mungkin kita akan tertular oleh penyakit yang sudah ia bawa. Nah, apa itu? Minimal kalau kita berteman dengan perampok misalnya, tentu kata-kata kotor, kata-kata kasar itu yang menjadi konsumsi kita setiap hari. Dan kalau kita tidak menyadarinya, lama-kelamaan bukan tidak mungkin kita pun akan menjadi rampok seperti yang sudah saya contohkan tadi. Nah, kemudian lain halnya misalnya kita mempunyai teman seorang ustadz, seorang kiai yang agamanya bagus. Nah, minimal itu kan kita bisa mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, tutur kata yang lembut. Nah, harapannya justru teman yang baik inilah yang menular kepada kita, sehingga kita mampu untuk menirunya, bisa ngaji, bisa memberikan pencerahan kepada keluarga, masyarakat, kemudian di masyarakat luas dan lain sebagainya gitulah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka wajar teman kalau sudah bersama setiap saat itu nanti akan terbentuk kebiasaan, dan kebiasaan itu yang akan menempel kepada kita semua. Kalau sudah menempel, maka ya mau tidak mau itulah yang terbentuk pada kita, sehingga nantinya itu kehidupan kita ya seperti teman kita itu. Bahkan kalau di dalam hadis itu dikatakan bahwa agamamu itu tergantung temanmu. Siapa yang menjadi temanmu, ya dia itulah yang akan memberikan pemahaman agama kepadamu. Itu ya. Nah, maka dicontohkan kalau di dalam hadis itu seorang penjual parfum dan juga
seorang pandai besi gitu ya. Nah, seperti contoh yang tadi sudah saya sampaikan gitu. Bapak sekalian, hadirin rahimakumullah. Yang kedua, yang paling penting adalah memilih istri atau suami yang jelas-jelas bagus. Karena ini akan menentukan kita, keluarga kita gitu ya. Bayangkan saja, kalau misalnya yang satu bagus, yang satu enggak, nanti kalau misalnya congkrah atau ada satu masalah, maka cara mensikapinya sudah pasti berbeda. Nah, disinilah maka dibutuhkan pemahaman yang pemahaman yang sepaham, yang satu pemahaman, agar tidak terjadi miskomunikasi gitu ya. Nah kan di dalam hadis disebutkan tunhahul mar'atu li arba'in, limaliha, li jamaliha, li hasabiha, li diniha. Nah, ada 4 hal ini minimal yang digunakan untuk memilih pasangan hidup itu ya, bagi yang laki maupun yang perempuan ya. Nah, Bapak sekalian, kenapa harus ke-4 hal ini? Nah, itu biasanya yang menjadi tolak ukur itu 3 diantaranya. Nah, apa itu? Yaitu yang pertama itu li jamaliha, dari kecantikannya, dari ketampanannya gitu ya. Biasanya menjadi tolak ukur seseorang untuk meminang suami atau istri itu yang pertama adalah dari segi rupa. Berapa banyak orang yang menikah berbeda agama itu karena wajahnya tampan, karena wajahnya cantik. Sangat banyak sekali, sangat banyak. Dan ini kadang-kadang yang ironi gitu ya, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, namun justru kadang-kadang menyerahkan anak atau saudara kita atau bahkan tetangga kita kepada orang yang di luar kalangan kita itu. Tentu ironi, dan nantinya tentu tujuan dari keluarga yang Islami yang utama itu tadi tidak akan terbentuk, karena keyakinan sudah berbeda, pasti yang jadikan tolak ukur pun akan berbeda gitu. Berapa sih bertahannya muka yang cantik atau yang bagus itu? 5 tahun, 10 tahun atau berapa tahun itu? Bahkan itu kan salah satu sifat dunia itu ya. Sifat dunia itu ketika belum dimiliki seolah-olah luar biasa itu ya. Wah, cantik banget, wah kaya banget, soleh banget gitu ya. Tapi ketika sudah dimiliki, rasanya semua itu hilang gitu. Sudah biasa-biasa saja gitu. Nah, begitulah. Maka boleh memilih cantiknya, tetapi juga dibekali dengan agama yang bagus itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu dari lihasabiha atau keturunannya ya. Keturunannya. Nah, kadang-kadang yang dicari justru bukan keturunan karena keturunan orang soleh, keturunan orang baik, namun yang dicari adalah keturunan orang yang berada gitu ya. Meskipun naudzubillah agamanya tidak ada. Kadang-kadang menikah dengan orang yang berpangkat, menikah dengan orang yang punya perusahaan banyak, punya duit banyak, tapi tidak beragama. Ini kan mengenaskan gitu ya. Bagaimana mau membentuk keluarga yang utama, membentuk keluarga yang bagus, membentuk keluarga yang Islami, kalau agama saja tidak diperhatikan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka boleh-boleh saja melihat keturunan seperti itu, namun tetap tidak bisa lepas harus yang agamanya baik.
agar nanti tercapai tujuan dari keluarga yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah dari hartanya. Nah, ini kebanyakan orang menikah kadang-kadang karena terpikat dengan kekayaan gitu ya. Kekayaan, mobilnya banyak, motornya banyak, kemudian rumahnya banyak, tanahnya banyak, semuanya banyak, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang menginginkan dunia yang berlebih di genggamannya gitu. Bahkan banyak orang yang juga karena agama inilah karena harta ini kemudian berpindah agama. Banyak sekali ini. Sungguh ironi ya. Nah, makanya boleh saja kalau memilih calon pengantin, calon suami atau istri yang kaya raya, tetapi juga harus disertai dengan agama yang bagus. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keempat yang paling mendasar adalah lidiniha, yaitu dari segi agamanya. Orang itu kalau sudah agamanya bagus, kemudian ngajinya bagus, bisa menyampaikan materi-materi agama, insya Allah dia bisa bisa mensikapi segala kondisi gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ketika kita sudah menikah, istri kita tidak cantik, kemudian harta tidak ada, kemudian dari keturunan juga bukan orang yang baik, dan agama pun tidak ada, maka ini akan menjadi kerusakan yang luar biasa ini ya. Bahkan disebutkan gitu ya, misalnya kemiskinan gitu ya, menjangkiti salah satu keluarga misalnya, itu kadang-kadang ada yang bunuh diri. Ya memang luar biasa banget disampaikan itu, kadal fakru ayyakuna kufron. Bahkan kemiskinan itu bisa menyampaikan seseorang kepada kekufuran atau kekafiran gitu ya, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang keempat ini diperhatikan, yaitu masalah agamanya. Tidak cantik bisa dia mensikapi. Kemudian hartanya tidak ada, bisa ia mencari, bisa bersabar, bisa ikhlas dan lain sebagainya. Kemudian dari keturunan juga bukan keturunan orang terpandang, semua bisa diberikan nilai gitu ya. Bahkan di akhir, di ujung hadisnya itu, fatfar bidzatiddin tatribat yadaka, maka beruntunglah orang-orang yang memilih dari semua kriteria ini dari segi agamanya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, cantik itu kita beri nilai 0, kemudian harta kita beri nilai 0, kemudian keturunan juga kita beri nilai 0, lalu agama kita beri 1 misalnya gitu ya. Kalau sesuai urutan, cantiknya 0, keturunannya 0, hartanya 0, kemudian agamanya 1, maka terbentuklah angka 0001. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau ini dibalik, kita mementingkan agama dulu, maka angka ini dipindah, yang 1 di depan, 1, kemudian 000, maka menjadilah angka 1000. Nah, maksudnya apa ini? Misalnya saja, kalau orang dari segi kecantikan ditambah dengan keimanan yang luar biasa, dengan agama yang bagus, maka insya Allah kecantikan kemudian agama akan mengarahkan dia untuk selalu taat kepada suaminya misalnya. Nah, kemudian
Kalau dari segi keturunannya juga kurang baik, maka agama akan memperbaiki dirinya, akan mengarahkannya, akan mendidiknya, akan membimbingnya sehingga menjadi nantinya orang yang juga berkualitas, orang yang terdidik dengan agama itu. Nah, kemudian dengan hartanya misalnya, kalau orang yang katakanlah misal minim harta atau kaya harta sekalipun, kalau tanpa agama orang kaya harta itu kan kadang-kadang bisa nyeleweng ya ke tempat-tempat yang ya naudzubillah dugem dan lain sebagainya gitu. Tetapi ketika agama masuk di sana, ia bisa menjadi panji seperti untuk jalan dakwah. Diberikanlah sedekah sebanyak-banyaknya untuk jalan dakwah, bikin rumah sakit, bikin pondok pesantren, bikin pantai asuhan yatim piatu dan lain sebagainya. Ini tentu akan memberikan manfaat yang luar biasa. Nah, semuanya tergantung dari agamanya. Karena agama itu adalah pemberi nilai, sementara yang lain itu adalah dari nilainya itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kemudian kiat yang ketiga akan kita lanjutkan, yaitu membangun keluarga dengan meniru junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, piye to Nabi carane berkeluarga gitu? Mengapa bisa Nabi menjadi seperti itu bagusnya gitu ya? Nah, tentu yang pertama adalah melalui sabdanya itu. Taraktu fikum amroini lan tadirru ma maksaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Sudah aku tinggalkan dua perkara. Selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selamanya. Dan perkara itu adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, kalau masalah Al-Quran tentu kita tidak perlu meragukannya gitu ya, karena sudah dijamin oleh Allah sendiri gitu ya. Dia yang akan menjaganya gitu, menjaga keutuhan, menjaga keaslian, dan menjaga sampai akhir hayat kelak. Namun kalau hadis, Bapak Ibu sekalian, hadis itu kan ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang hasan, kemudian ada yang lain, bahkan ada yang dhaif gitu ya. Maka kalau kita tidak belajar dengan ilmu-ilmu ini, bisa jadi nantinya hadis-hadis yang dhaif pun kita amalkan gitu ya. Nah, maka sudah barang tentu sebagai umat muslim diperintahnya itu kan disuruh belajar sampai nanti meninggal gitu ya. Maka seberapapun usia kita, seberapapun banyak urusan kita, seberapapun sibukan kita, tidak boleh kita terus lepas diri, tidak mau belajar itu. Sekarang media sangat banyak, sangat mudah. Belajar nggak harus tatap muka, pakai YouTube bisa, kemudian pakai Instagram bisa, pakai Facebook bisa. Sudah sangat luar biasa media ini. Monggo belajar sesuai dengan yang diinginkan dimanapun bisa, lewat radio, lewat TV dan lain sebagainya ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama, selain Nabi itu menjunjung tinggi Al-Quran dan juga Sunnah, dia itu sebagai seorang yang murah senyum. Senyum ya, kepada siapapun dia senyum, kepada anak kecil juga senyum, kepada keluarga juga senyum, kepada orang tua juga senyum, bahkan kepada orang non-Islam pun dia juga tersenyum gitu. Nah, kalau kita pikirkan misalnya gitu, senyum itu ternyata mengandung banyak sekali energi positif ini ya. Misalnya, senyum itu menghindarkan seseorang dari stres. Tapi senyumnya nggak berlebihan ya,
Kalau kepada siapapun tersenyum, nah itu nanti berbeda itu. Yang pertama, senyum itu bisa menjadi sedekah. Dalam cahaya penampilan muka saja, orang yang tersenyum dengan orang yang tidak pernah tersenyum itu sudah pasti lain. Bertemu orang kemudian tersenyum itu pasti akan memberikan dampak yang luar biasa. Bahkan saya pernah punya pengalaman seorang preman yang dia tidak pernah tersenyum, dia sudah sampah masyarakat katakanlah, tetapi saya berusaha selalu tersenyum ketika bertemu dengan beliau. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Nah, ternyata dia pun pada akhirnya membalas senyuman yang sudah saya lontarkan kepada beliau. Nah, dari senyum itulah ternyata energi positif terbentuk, kemudian senyum juga bisa mengurangi kerasnya hati, menambah persaudaraan, dan yang lebih utama adalah sedekah itu tadi ya. Kemudian senyum juga bisa menghilangkan beban, baik itu beban hidup, beban kerjaan yang sementara ya. Jangan di kantor banyak target, banyak yang harus dipikirkan, ketika keluar kantor tersenyum, di rumah tersenyum, kepada anaknya, kepada istrinya tersenyum, tentu dampaknya akan luar biasa ini ya. Nah, itulah senyum gitu ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, yang kedua yang dilakukan oleh Nabi, biasanya Nabi itu sangat jarang marah. Nabi itu sangat jarang marah ini. Baik marah terhadap dirinya sendiri, terhadap istrinya, keluarganya, ataupun sahabat-sahabatnya. Nabi itu hanya marah ketika Islam diinjak-injak. Nah, Anda bisa membayangkan, Bapak Ibu bisa membayangkan, kalau misalnya di rumah yang terjadi suami istri kerah terus, marah-marah terus, apa yang akan terjadi kira-kira? Pasti retak rumah tangganya ya. Nah, disampaikan di dalam hadisnya itu, la taghdha walakal jannah, bahwa janganlah kamu marah, maka bagimu surga gitu ya. Baik, kita coba amati dari hadis ini. Dalam segi dunia saja, orang-orang yang misalnya saja ya, sering marah, kemudian sering bentak-bentak, itu kita perhatikan apa penyakit yang ia derita. Biasanya hipertensi, kemudian komplikasi, stroke dan lain sebagainya ya. Bahkan bisa merenggut nyawa. Nah, inilah yang terjadi ketika seseorang itu membiasakan diri untuk marah-marah ini ya. Nah, kalau Allah sudah menyampaikan bahwa surga endingnya, maka di dunia pun sudah akan terasa dampaknya itu. Ketika seorang terhindar dari marah, ia pasti insya Allah akan terhindar juga dari namanya penyakit stroke, darah tinggi, dan lain seperti itu ya. Dan yang paling penting, itulah perintahnya gitu ya. Itu perintah yang sudah disampaikan oleh Nabi kita kepada kita semua. Jangan marah, bagimu surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika jenengan menyampaikan suatu masalah kepada anak atau istri jenengan, jenengan marah dengan nada marah yang luar biasa, kira-kira akan disambut bagaimana oleh anak dan istri jenengan? Tentu sambutannya pun tidak akan baik. Nah, di sanalah ketika seseorang sudah terbiasa marah-marah,
maka sebenarnya dia itu sedang memancarkan sinyal, yang sinyal itu juga akan kembali kepadanya. Dia mengeluarkan kata-kata itu, dia juga akan menerima apa yang sudah dikatakan. Dalam Al-Quran disebutkan, man 'amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jelek, maka kejelekannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Sudah sangat jelas. Kita hanya tinggal belajar dan belajar ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian hal yang ketiga yang biasa disampaikan oleh Nabi baik kepada keluarganya atau kepada para sahabatnya, dia sering mengeluarkan kata-kata yang manis gitu ya, lemah lembut, tutur katanya lemah lembut. Bahkan kalau sama istrinya dia sering memuji kan, ya Khumairah misalnya dia, wahai yang bibirnya kemerah-merahan gitu. Bayangkan, Nabi itu kadang sama anak kecil saja pun bisa lembut itu. Orang-orang yang tidak mengenal Nabi pun merasakan kelembutannya. Bahkan ada seorang Yahudi yang buta, yang ada di pinggir jalan gitu ya, pernah suatu ketika disuapi Nabi secara terus menerus dengan kelembutannya. Ketika Nabi wafat, kemudian kebiasaan itu diteruskan oleh sahabatnya. Nah, ketika orang yang berada di jalan itu disuapi oleh sahabatnya, dia merasakan hal yang berbeda. Ternyata di sanalah kelembutan yang jarang ditemui, jarang dijumpai, dan jarang ditiru oleh sahabat yang lainnya. Mungkin sahabat Nabi yang lain pun sudah sangat lembut, tetapi Nabi masih lebih lembut semuanya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, beberapa kiat yang mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran kepada kita semua. Tapi yang paling penting dari poin 1 sampai poin terakhir, kalau poin memilih teman yang baik, poin memilih istri atau suami yang baik, kemudian dalam poin di dalam rumah meniru seperti Nabi, itu semua tidak terlepas dari yang namanya belajar. Mari kita selalu belajar dan belajar agar kehidupan rumah tangga kita bisa meniru seperti yang Nabi sampaikan ya. Bapak Ibu sekalian, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak hal yang kurang bermanfaat, banyak hal yang salah dari pribadi kami mohon maaf. Dan apabila banyak manfaat yang tersajikan pada kesempatan sore hari ini, itu semata-mata karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum wa nasikum taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Allah kepada Ustaz Samsuri yang telah memberikan tausiah pada kesempatan sore hari ini dengan tema membangun keluarga inti ya. Jadi poin-poinnya, kiat-kiatnya, yang pertama tadi kita harus punya teman yang baik. Yang kedua adalah kita harus memilih pasangan yang baik. Pasangan yang baik yang paling utama tadi adalah meniru Rasulullah. Jadi agamanya harus bagus. Kemudian
berbuka puasa. Saya ini